Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि सहाबा की जमात Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat beliau bersabda bahwa jemaat para sahabat janganlah hanya anggap cuman itu saja bahwa itu yang telah berlalu, bahkan ada lagi yang akan datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, itu mereka termasuk di kalangan para sahabat yang datang atas bayangan Ahmad, yaitu satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah Ahmad, dan bayangan beliau adalah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau bersabda bahwa oleh karena itu beliau bersabda bahwa wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, bahwa jemaat para sahabat jangan hanya anggap itu saja, bahkan jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga adalah para sahabat, yakni orang-orang yang melihat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan beat di tangan beliau dan mendapat berkat dari beliau, dan kemudian di dalam mereka maju dalam keyakinan mereka. Mereka itu adalah, beliau bersabda bahwa mereka ini pun juga merupakan jemaat para sahabat. Kemudian selanjutnya beliau bersabda, sesuai dengan ayat ini para mufassir mengakui bahwa ini adalah jemaat Masih Maud. Dari kata minhum didapatkan bahwa perhatian batin dan itu adalah seperti para sahabat. Jadi orang-orang yang mendapat berkat dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sesungguhnya dia mempunyai kedudukan, dan di kalangan mereka setiap orang di antara mereka adalah contoh bagi kita, yang kebaikan mereka dan ketakwaan mereka dan standar kesucian mereka adalah layak diikuti. Ini merupakan nasib mujur kita, bahwa sebagian daripada peristiwa para sahabat Hazrat Masih Maud itu sampai kepada kita, yakni para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dengan perantaraan mereka
Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yakni majelis peristiwa-peristiwa majelis beliau dan keadaan-keadaannya itu sampai kepada kita. Riwayat para sahabat kadang-kadang saya bertelaah, kini pun juga saya akan kemukakan beberapa riwayat dari para sahabat itu. Akibat daripada tarbiyat Masih Maud alaihi salatu wassalam, akibat daripada nur yang beliau dapatkan dari majikan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau dapatkan dari itu, berkat-berkat itu Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat beliau sedemikian rupa terjadi perubahan sehingga mereka menjadi orang-orang yang memiliki keagungan yang luar biasa, baik itu mereka itu miskin ataupun kaya, apakah itu terdidik atau biasa, semua mereka itu mereka terwarnai dalam corak yang sangat luar biasa. Ketakwaan, ketawakulan itu mempunyai keistimewaan, keagungan, gejolak pengkhidmatan kepada agama itu sedemikian rupa tulusnya, itu sangat unik. Hubungan mereka dengan Al-Quran begitu juga sedemikian dalamnya, terdapat kecintaan di dalam mereka terhadap Al-Quran. Nah kemudian Tuhan sendiri yang mengajarkan mereka Al-Quran, dan kemudian hati pikiran mereka sedemikian rupa dianugerahi irfan ilahi yang mana merupakan tanda mempunyai hubungan yang sangat khusus dengan Tuhan. Kemudian dalam urusan-urusan lain juga, dalam setiap urusan sedemikian rupa Tuhan memperlakukan mereka yang merupakan yang Tuhan perlakukan kepada orang yang dekat dengan Dia. Kemudian di dalam riwayat-riwayat itu, dalam majelis para sahabat beliau itu dalam memecahkan berbagai permasalahan di dalam berbagai kalimat, bagaimana menjawab dengan cepat, dengan tangkas, dan kemudian dalam kalimat-kalimat itu sedemikian rupa tarbiyat yang diberikan oleh beliau dalam corak dalil-dalil yang tidak bisa dilawan. Jadi sangat mujur sekali, sangat beruntung sekali orang-orang yang sesudah 14 abad di bawah pencinta, mereka mendapatkan zaman pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya telah katakan bahwa dalam riwayat-riwayat itu saya akan kemukakan, hari ini pun juga akan saya kemukakan. Hazrat Maulwi Sufi Atta Muhammad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwa di dalam surat kabar tertera bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu Hazrat Aqdas datang. Saya tidak mendapat izin datang ke Kadian. Beliau adalah kerja, tapi saya gelisah. Saya katakan kepada keluarga saya bahwa hari ini Minggu, Hazrat Masih Maud datang ke Jehlam, jangan beritahukan. Waktu itu waktu untuk kereta sangat sempit dan stasiun kereta api itu jauhnya 3 mil dan jalan pun pegunungan dan waktu malam. Pada siang hari pun juga orang-orang berjalan di situ sangat sulit. Tapi karena ada kecintaan, karena waktu malam saya pun keluar dan saya pun bertakwa kepada Tuhan, bertawakul kepada Tuhan sambil berjalan, dan secara kebetulan ada lampu yang terus berjalan mengikuti saya. Yang mungkin ada orang lain yang tengah berjalan, dan dengan mengatakan Tuhan, Tuhan, saya melewati jalan itu, dan lampu itu yang terus berjalan, tapi beliau bertawakal kepada Tuhan. Beliau datang untuk berjumpa dengan Masih dan Mahdi. Sesungguhnya Tuhanlah yang menyediakan itu, bahwa lampu itu terus berjalan dan beliau terus sambil berlari-lari. Ketika saya sampai di stasiun kereta api, maka pada saat itu kereta api sedang menunggu dan saya ngambil tiket dan sampai ke Jehlam. Dan saya berjumpa dengan Huzur
Dan beliau mengatakan bahwa bahwa hari ini karena perdengarkanlah nazam. Beliau menulis nazam syair yang dimana merupakan doa di hadapan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ketika beliau beat, beliau bacakan. Beliau mengatakan teman pada minta saya akan perdengarkan. Maka Hazrat Masih Maud mengizinkan, maka saya segera berdiri dan dengan semangat saya membacakan nazam. Dan nazam itu sedemikian rupa kesannya kepada para pendengar sehingga mereka mengatakan berilah saya katakan itu kan saya hafalan. Jadi apa baca-bacaan yang diberitahukan kepada huzur, maka di situ juga beliau tertulis bahwa katanya berilah baca-bacaan kepada saya. Maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, maka ketika saya bertanya secara lisan, maka beliau mengatakan saya heran bahwa betapa bahwa saya, dan itu secara lisan beliau memberitahukan, dan baca-bacaan itu adalah yaitu, dan beliau secara lisan mengatakan bahwa jadi Tuhan meminta tidak perlu baca bacaan, bacalah sebanyak-banyaknya selawat dan bacalah alhamdulillah, istighfar, bacalah sebanyak-banyaknya, dan Quran Majid bacalah dengan tekun. Inilah baca-bacaan yang akan merupakan jalan kesuksesan. Banyak orang yang menulis surat, maka saya selalu membimbing mereka dengan itu, dan saya terus memberitahukan bahwa, dan pada umumnya ditulis Hazrat Masih Maud tulis juga kepada seorang bahwa la haula wala, bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hendaknya itu dibaca. Jadi inilah yang akan mendekatkan manusia dengan Tuhan. Kemudian satu riwayat dari Hazrat Maulwi Kamaruddin dari Jammu, dari Khalifah Nuruddin ketika beliau di Jammu, itu mungkin Hazrat Khalifatul Masih, nama Hazrat Khalifatul Masih awal, atau mungkin ada sahabat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda bahwa saya dari Jammu berjalan dari Gujarat sampai ke Kashmir. Jadi dari jalan Gujarat saya sholat di hutan, dan Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzn. Saya dengan penuh gelisah membaca itu. Sudah itu Tuhan itu menyediakan sarana rezeki yang sama sekali saya tidak pernah sulit, dan kendati tidak ada bisnis yang khusus, itu saya mempunyai ribuan uang. Yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sesudah beat di tangan beliau sedemikian rupa terjadi revolusi. Mereka itu berdoa, dan pengabulan doa pun sedemikian secara luar biasa Tuhan memperlihatkan kepadanya. Dalam kondisi itu saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah sedih, dan saya berdoa, maka Tuhan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala saya tidak pernah kesulitan. Kemudian Mia Syarafat Ahmad Sahid kepada bapaknya Mia Jalaluddin, dia menjelaskan keadaannya bahwa Maulwi Sahib beliau adalah seorang yang muttaqi. Beliau selalu menjelaskan bahwa kalau ada yang kami perlukan maka Tuhan sendiri yang menyediakan, dan sangat ketakwakan yang luar biasa. Kami tidak perlu untuk mengatakan seorang, dan tidak pernah terjadi sampai mengatakan kepada orang. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 1800 dan saya telah menetapkan 25 rupiah ditetapkan, maka waktu itu gandum sangat jarang, itu sangat mahal pada saat itu. Maka Han Sahib jadi Nazir Baitul Mal itu ada di Firozpur.
bapak saya di bawah beliau. Satu kali beliau mengatakan bahwa मौलवी जलालुद्दीन साहब को कहा Farzan Ali Sahib कि आपको तनख्वाह मिलती है, mengatakan kepada Maulwi Jalaluddin bahwa apakah Tuhan mendapat allowance, oleh karena itu Tuhan bekerja dengan tekun karena akibat daripada gaji. Maka bapak mengatakan bahwa hal ini saya tidak suka. Maka saya mengatakan bahwa apakah saya minta gaji, saya adalah mengemukakan diri untuk berkhidmat kepada agama. Saya tidak pernah minta, itu kan jemaat yang memberikan. Saya tidak pernah menuntut. Maka saya katakan bahwa saya tidak akan mengambil allowance itu dari Nazir Baitul Mal. Maka Hansab mengatakan bahwa beliau Nazir Baitul Mal. Jadi apakah kamu melakukan seperti sebelumnya atau sesuai dengan keinginan? Memang kamu tidak mengambil allowance, apakah kamu kerja juga? Jadi saya akan lakukan lebih dari sebelumnya, dan saya akan lebih ketekun dari sebelumnya, dan saya akan lakukan lebih dengan keitaatan yang sempurna. Pekerjaan dan itaat tidak ada hubungannya dengan allowance, dengan gaji. Dapat atau tidak, saya akan menghormati agama. Saya mengatakan ini, saya pergi ke tablik kunjungan saya. Pada saat itu tidak ada kendaraan. Pada umumnya para mubaligh itu mereka jalan. Di jalan terpikir dalam hati saya bahwa apakah allowance yang didapatkan itu pasti ada kepentingan yang dapat dipenuhi. Dewasa ini kan ada kesulitan, itu terpikir oleh diri saya. Dan sangat mahal. Bagaimana sekarang waktu akan berlalu? Saya katakan. Nah, jadi tiba-tiba pada saat perhatian pikiran itu teringat, maka bagaimana Tuhan mengingatkan bahwa ketika saya terpikir seperti itu, maka tiba-tiba ada suara yang seperti halilintar yang dari itu hati saya menjadi luluh. Apa suara itu? Dengan suara yang sangat keras bahwa sedemikian lama apakah kamu dapat gaji? Apakah kamu dengan mengambil gaji sehingga kamu besar seperti sekarang ini? Maka apakah kamu hidup dengan gaji sampai umur seperti sekarang ini? Jadi dengan suara ini sedemikian rupa itu datang di telinga saya, maka sehingga pada saat itu semua rasa takut saya itu hilang. Dan saya katakan, wahai Tuhan, apa perlunya saya dengan gaji itu? Sebagai perbandingannya apa? Itu artinya gaji itu. Dari itu waktu saya pun berlalu dengan sangat bagus. Jadi Tuhan pun sedemikian rupa memelihara saya sehingga lebih dari sebelumnya keadaan saya lebih bagus lagi. Beliau mengatakan, Maulwi Sahib menerangkan bahwa Hansab adalah teman saya yang lama. Jadi kata-kata ini keluar dari lidahnya bahwa sesudah itu menjadi sebab akibat dari itu beliau pun juga mendapat gaji dari Hansab. Jadi Maulwi Jalaluddin Sahib menjelaskan, melihat dalam mimpi bahwa Hazrat Maulwi Nuruddin main judi. Maka beliau menanya kepada Masih Maud. Huzur mengatakan bahwa Maulwi Jalaluddin Sahib itu Maulwi Hazrat Khalifatul Masih awal itu memang selalu dia main judi, tapi bermain judi dengan Tuhan. Ini adalah seperti orang yang bermain judi, yang semuanya itu dia tinggalkan, tidak ada yang dia tinggalkan untuk dirinya. Begitu juga Maulwi Sahib juga segala-galanya itu dia serahkan kepada Tuhan. Yakni di jalan Allah itu tidak ada kekhawatiran. Yakni ini merupakan jual beli yang Khalifatul Masih awal lakukan, dan orang-orang duniawi untuk faedah dunia mereka melakukan judi,
mengerjakan judi berkenaan dengan Khalifah awal. Beliau pun juga dunianya itu adalah dia belanjakan hartanya di jalan Tuhan, dan kita mengetahui bahwa Hazrat Khalifatul Masih awal peristiwa kehidupan beliau tidak terhitung peristiwanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala setiap keperluan dunianya itu dipenuhi dan tidak terhitung, dan kedudukan agama yang beliau dapatkan semua orang ketahui. Kemudian Hazrat Sufi Ghulam Ahmad Sahib, Maulwi Kalim Ahmad Sahib mengatakan bahwa pada tahun 1912 saya lulus BA. Sesudah itu saya bertanya kepada Khalifah awal bahwa apakah saya menghafal Quran Karim atau saya meneruskan MA. Saya belum mengatakan hafallah Quran. Apa artinya ME? Maka pada waktu 6 bulan saya menghafal Quran, dan sesudah saya bertanya mengerti tahu kepada Hazrat Khalifah awal, maka beliau bersujud syukur. Jadi inilah tarbiyat para sahabat dan keitaatan mereka, bahwa kecintaan mereka kepada Al-Quran, bahwa dengan meninggalkan dunia pertama dia menghafal Quran, lalu dia meneruskan pendidikannya. Kemudian riwayat Hazrat Sayyid Akhtaruddin Sahib radhiyallahu taala anhu, beliau menulis bahwa zikri Habib itu tidak kurang, hati pencinta, kenangan kepada pencintanya itu sangat dalam. Kendati Tuhan, pilihan Tuhan yang Rahman, bintang para nabi, majikan kita Muta Hazrat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bayangan sempurna Habibana wa muta'ana wa nabiyana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dengan menyebut seorang sosok yang agung dan mengenang, tapi rasa takut yang selalu terjadi bahwa hafalan yang lemah ini adalah lemah dan hubungan ikatan sangat panjang, jadi kurang lebih 1 tahun. Dan pada saat itu umur saya 14 tahun. Pada saat itu paman saya Maulwi Sayyid Ahmad Hussein Sahib itu beliau adalah tamu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Untuk kami berdua itu biasa makan nasi. Jadi karena itu tempat di mana banyak orang makan nasi, maka kami terus makan nasi. Dan Mia Nazamuddin, beliau selalu menekankan untuk menamu kami dengan nasi, bahwa berkenaan dengan Tuhan itu. Kemudian inilah Sayyid bahwa saya dalam keadaan menjadi pendidikan di dalam daras Hazrat Masih Khalifatul Masih awal, saya ikut serta. Maka Hazrat Khalifatul Masih awal itu sangat mencintai saya. Hazrat jadi ibu saya kama rabbayani sagira, itu ketika beliau menyuruh saya kembali, maka atas permohonan saya bahwa kami untuk pembelanjaan yang banyak untuk Darul Aman itu jadi ketika ibunya menyuruh saya kembali, maka karena pengeluaran itu cukup, oleh karena itu saya susah untuk datang ke Kadian. Maka Hazrat Khalifatul Masih awal mengatakan bahwa semua saya akan berikan kamu pengeluaran. Maka ketika dekat maka di
Pada saat itu beliau mengelus saya, Ahruddin, saya dengar bahwa कई उस्तादान बुजुर्ग से खास तुम कुरान करीम बहुत पढ़ा करते हो कहते हैं उसमें बहुत सारे उस्तादों से कुरान करीम पढ़ा करते थे saya pada saat itu banyak belajar mengaji dari beberapa guru मुत्तकुल्लाह dan kamu membaca wattaqullah wa yu'allimukumullah. Beliau inilah yang beliau sabdakan, yakni bahwa अल्लाह तुम्हें पढ़ाएगा bertakwalah kepada Allah maka Tuhan akan mengajarkan kamu. Maka dengan membaca Al-Quran dengan penuh perhatian, jadi itulah para sahabat. Jadi beliau dari Al-Halifah awal juga beliau minta supaya disuruh benarkan. फिर मुत्तकी को अल्लाह ताला Dan kemudian jadi orang-orang yang muttaqi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membimbing, dan inilah yang kita lihat dalam kehidupan para sahabat, bahwa sehingga mereka itu tinggi pengetahuannya tentang Al-Qur'an. Kemudian ada satu riwayat lagi dari Faizuddin Sahib, beliau mengatakan bahwa beliau beat tahun 1906 dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam beliau dapat ziarah pada taat itu. Beliau mengatakan satu hari Hazrat Masih Maud sesudah Hazrat salat maghrib beliau duduk, maka secara tiba-tiba di masjid itu tidak ada sinar, maka ada beberapa orang juga di situ dan saya juga duduk di situ. Seorang bertanya kepada Huzur bahwa orang-orang para mula mengatakan katanya bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam Nasiri, jadi Hazrat Isa alaihi salatu wassalam menciptakan hewan. Maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mengatakan, saya sahib bahwa Tuhan pencipta dan Masih juga pencipta. Jadi hanya satu kalimat beliau katakan. Jadi orang yang menulis riwayat mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa siapa Syekh Sahab itu, karena itu pada saat itu gelap. Namun Syekh Sahab tidak berbicara, maka beliau mengatakan sendiri bahwa para mullah itu sedemikian kita harus menggunakan kata-kata yang singkat dengan mereka. Jadi dikatakan bahwa Masih itu menciptakan burung, membuat hewan. Aneh sekali Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Tuhan pun pencipta, itu merupakan sifat Tuhan, dan Masih pun juga menciptakan. Jadi kamu sebagai orang Islam pun juga berlaku syirik seperti itu. Jadi inilah hal-hal yang berguna dalam tabligh, karena pembahasan yang panjang kadang-kadang hal-hal yang penting itu jadi hilang. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa Hazrat Maulwi Khairuddin mengatakan bahwa saya kembali ke kampung saya, maka saya sangat senang membaca Al-Quran. Maka satu kali Huzur berkata di dalam ru'ya bahwa dalam satu kali saya melihat dalam mimpi, dan Hazrat Masih Maud bersabda bahwa kamu datanglah kadian, nanti kami akan ajarkan kamu Al-Quran. Jadi beliau melihat mimpi seperti ini. Maka beliau melihat mimpi waktu itu Masih Maud sudah wafat. Beliau mengatakan sudah itu saya melihat mimpi lagi, dan itu adalah bahwa saya datang untuk berhijrah di mana ada Mahallah Nasir Abad, di mana ada kadian, dan saya turun di mana ada Maula Nasir Abad. Di lapangan itu saya menurunkan barang saya tanya, ini tempat ini apa namanya? Maka dari langit itu dalam satu bentuk seakan itu sesuatu yang keras, warna coraknya seperti bola. Jadi suara itu, dari situ keluar suara, namanya ini adalah hutan Ibrahim, di mana kamu menurunkan barang saya. Seolah-olah Hazrat Masih Maud itu juga namanya Ibrahim. Saya tidak mengetahui waktu itu bahwa apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud, bahwa kadang-kadang saya kadang Adam, Kabi Musa, dan Kadi Harun, nama saya itu tidak terhitung. Seakan-akan Tuhan itu memberitahukan kepada saya dan memberitahukan kepada saya. Jadi Hazrat Masih di sabda-sabda wahyu-wahyu Hazrat Masih Maud, dukungan-dukungan, jadi Tuhan memperlihatkan kepada sahabat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya Maulwi Khairuddin mengatakan bahwa
Saya tidak katakan dengan, bahkan ini merupakan hakikat bahwa saya ini adalah berdosa. Jadi apa yang saya tengah terangkan bahwa sesungguhnya ini adalah dari nur nubuat, bukan dari saya. Karena beliau mengatakan bahwa saya adalah nur Tuhan yang dari itu agama itu menjadi terang. Jadi ini merupakan hal meyakinkan bahwa yang membuat ikatan dengan nur, dia akan pasti mendapat bagian dari nur. Dan ini pun juga harus jelas bahwa nur adalah didapatkan sesuai dengan kemampuan. Dan kami tidak mengetahui bahwa beliau mengatakan, Maulwi Sahib, Hazrat Maulwi Haridin Said, bahwa kami tidak mengetahui bahwa apa arti ilham itu, apa arti kasyaf itu. Jadi apa itu ru'ya sadikah itu? Kini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, pilihan dari tangan pilihan Tuhan itu, dari pilihan Tuhan dengan bersalaman dengan pilihan Tuhan itu tidak hanya mendapatkan ilham dan kasab dan tidak ru'ya, tidak hanya bahkan tiga-tiganya itu kami dapatkan turun itu kepada kami. Jadi ru'ya, ilham dan kasyaf. Jadi inilah revolusi yang Hazrat Masih Maud alaihissalam ciptakan. Berkenaan dengan Khalifatul Masih awal juga, seorang bertanya kepada beliau bahwa Tuhan, katanya Tuhan adalah seorang waliullah. Katanya setelah beat di Mirza Masih Maud, apa yang Tuhan kadarkan? Beliau mengatakan banyak sekali faedahnya. Satu faedahnya itu adalah bahwa sebelumnya Rasulullah SAW saya melihat beliau dalam mimpi. Kini saya dapat melihat Rasulullah itu dalam keadaan sadar. Inilah revolusi yang diciptakan oleh Masih Maud. Beliau mengatakan bahwa kami dengan yakin kami dapat menjelaskannya dengan hakikat. Misalnya saya duduk di Masjid Mubarak, kurang lebih sholat zuhur, saya mendapatkan ilham, ulaika humul muflihun. Di sini diberitahukan bahwa orang-orang jemaat ini adalah orang yang peroleh kesuksesan. Jadi kita melihat bahwa sedikit pun orang yang sedikit statusnya itu akibat akhirnya itu akan baik, dan pekerjaan-pekerjaannya pun baik, dan doa-doanya pun mempunyai pengaruh yang luar biasa. Maka saya berdoa untuk mendapatkan kedekatan Engkau, cara apa yang harus ditempuh? Maka saya jadi keinginannya orang yang punya ikatan dengan Tuhan dan untuk meningkatkan hubungannya dengan Tuhan, dia berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala apa cara untuk memperoleh kedekatan dengan Tuhan. Maka Allah memberi jawaban kepada saya bahwa untuk mendapatkan kedekatan saya adalah dua. Jadi berilah canda atau bertabliglah. Jadi inilah dua cara yang kami sukai, yang inilah jawabannya. Maka saya katakan, wahai Tuhan, saya bukan orang yang berpendidikan, saya tengah berbicara dengan Tuhan, saya adalah bukan orang yang punya pendidikan, bagaimana saya bertablig? Maka Tuhan kembali menjawab bahwa jadi kami telah mengajarkan kamu Al-Quran, dan ketika dari pihak Tuhan ada suara yang seperti, maka terpecahlah kan ayat itu, yaitu ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ini ayat ini dapat terpecahkan pada saat itu, bahwa ketika Tuhan mengatakan yakni wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi inilah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ketika dia mengajarkan. Jadi pada saat itu menjadi terpecahkan karena pada saat itu ketika saya di kampung, maka saya lihat beliau Hazrat Masih dalam mimpi, dan beliau mengatakan, datanglah kalian, kami akan mengajarkan kamu Al-Quran. Jadi perhatikanlah, Hazrat Masih Maud alaihissalam yang berjanji, tapi Tuhan memberi jawaban bahwa kami telah mengajarkan kamu Al-Quran. Jadi yang lemah ini sesuai dengan kemampuannya, kini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengajar Al-Quran, saya akan membaca. Karena di ruang tamu 1 jam 2 jam saya mengajarkan Al-Quran. Ketika Tuhan mengatakan, ketika kami mengajarkan Al-Quran bersama itu juga dia mengatakan bahwa
apakah kamu tidak membaca kisah Ad dan Samud di dalam Al-Quran? Maka saya membaca itu dan memperdengarkan kepada orang. Jadi orang yang mengingkari Nabi, apa kondisinya? Maka di dalam jadi kamu pun banyaklah makan ghee. Maka saya katakan, dengan makan ghee apa maksudnya? Jadi maka Tuhan mengatakan bahwa dengan memakan ghee, yaitu minyak samin, itu akan artinya banyak berdoa. Jadi di rumah yang banyak berdoa maka akan terjadi keuntungan besar. Jadi barang siapa yang tidak berbicara dengan Tuhan maka dia tidak muslim. Jadi kalau kamu mendapat keuntungan besar, penuhilah rumah kamu dengan doa. Jadi beliau mengatakan, apakah orang seperti saya itu bisa mendakwakan? Karena ini bukan merupakan kekuatan saya. Jadi ini adalah dari nur kenabian. Jadi saya mengulangi sabda Masih Maud yang mana beliau bersabda bahwa saya adalah air yang datang dari langit. Saya adalah nur huda yang dari itu hari itu menjadi terang. Kemudian Hazrat Hafiz Nabi Bakh Sahib, Karim Bakh Sahib, beliau dari kampung Cak. Beliau mengatakan bahwa हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से की ज़ियारत इन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दावे से पहले ही की थी। Beliau ziarah kepada Hazrat Masih Maud pada waktu Masih Maud hidup, dan Hafiz Sahib yang beliau putranya menulis bahwa di dalam diri beliau untuk Hazrat Masih Maud tertanam kecintaan yang sedemikian rupa, dan beliau kalau diperdengarkan sabda Masih Maud maka beliau mengatakan bahwa dengan diri saya tidak yakin. Katanya jangan-jangan saya menisbahkan hal yang salah kepada huzur. Beliau adalah sebagai pembagi air, dan pada saat pembagian air beliau kadang-kadang keliling sepanjang tahun, dan pada bulan-bulan itu beliau keliling, dan sedemikian rupa capeknya seorang, maka seperti itu jelas bahwa namun pada malam pasti beliau bangun untuk sholat tahajud, dan beliau sangat menekankan sholat kepada anak-anak beliau pun juga beliau menekankan pada waktu bulan puasa kendati panas beliau tetap puasa, dan beliau selalu membaca Quran itu dengan terang, dan kepada anak-anaknya juga disuruh membaca Quran dengan suara yang jelas, dan beliau sangat menekankan sholat, bahkan beliau selalu mengawasi. Dan inilah merupakan pekerjaan ibu bapak, dan beliau sangat marah kalau malas itu. Dan Quran beliau sendiri yang mengajarkan ketika beliau sibuk dalam bisnisnya, akibat bisnis, maka beliau mengajarkan pada malam hari. Kami ini bersaudara tiga, yang paling besar adalah Abdurrahman. Beliau belajar di Qadian radhiyallahu anhu, dan jadi kurang lebih 1906 beliau wafat di Qadian dalam keadaan. Jadi ketika umur beliau 12 tahun itu Sakin Hafiz Fazlullah Cak, jadi bersama ketika Huzur mengarang Barahin Ahmadiyah, maka beliau hadir di hadapan Huzur, dan sesudah itu beliau terus hadir, dan beliau karena pada saat itu Hafiz Sahib, jadi Hafiz Fazlur Rahman, sebelum pendawaan beliau minta beat. Jadi saya tidak hafal tahun beatnya, tapi jadi beliau mengatakan, beliau menyuruh mendidik saya di Qadian. Jadi beliau menyuruh saya belajar di Qadian, dan beliau sangat memperlihatkan contoh yang sangat baik dalam hal keredaan, mencari keredaan Tuhan. Beliau, dan untuk itu
saya pergi ke kampung saya dan की बारात रहा हूँ। saya datang ke Jelandar, dan pada waktu itu Abdul Rahman wafat, dan भाई का इंतकाल हो karena गया, इस पर रहा हूँ। jadi datanglah telegram. इस वफात के पेश नज़र चाहते हैं कि शादी की तारीख, लड़के वालों ने कहा कि हम शादी की तारीख में थोड़ा सा आगे कर देते हैं। Jadi beliau sendiri yang mengemukakan, tapi bapak mengatakan bahwa jadi bapak वालिद साहब ने कहा bahwa kewafatan itu adalah merupakan kehendak ilahi, bahwa और लड़की का रुखसाना लिया, maka चुनांचे अपने अजीज बच्चे की वफात के 3 दिन के अंदर beliau menikahkan dua anak beliau yang merupakan terbukti sebagai ujian bagi keluarga itu. Pada waktu khalifah yang pertama dan kedua, beliau tidak pernah mendapatkan kesulitan, dan beliau tidak pernah ragu untuk beat di tangan khalifah, dan beliau memperlihatkan keitaatan kepada khilafat. Dan 2 kali saya pergi ke Afrika, dan beliau lama sebagai mubalik di Afrika, dan ketika 8 tahun terus menerus, dan kini pun juga sudah 7 tahun, kendati berbagai corak harus beliau lewati, dan beliau senantiasa menasihatkan kepada saya bahwa saya tidak akan pernah memperlihatkan ketidaksabaran selama Hazrat Masih Maud Khalifatul Masih tidak memanggil saya. Jadi kalau maka saya akan kembali. Jadi saya sendiri tidak akan mengatakan itu. Saya tidak akan menuntut. Jadi pada beliau membeli surat-surat kabar jemaat, dan beliau membayar canda, dan banyak beliau membayar menolong orang-orang miskin, dan beliau berwasiat juga. Dan beliau pada waktu bekerja itu tak ada ladang beliau di Faizullah Cak. Beliau cucu beliau itu apa yang saya sebutkan, Aziz Abdul Rahim Sahib, pada waktu 18 Mei di Malton, beliau mendapat tingkat syahadat. Ada 2 anaknya yang kecil-kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dan semua para syuhada yang masih muda-muda. Itu anak-anaknya dan istrinya masih muda. Kita harus mendoakan supaya untuk ibu bapaknya juga, supaya Tuhan itu memberikan pertolongan dan kesabaran. Dan para janda pun juga Tuhan menyediakan sarana. Hazrat Muhammad Yakut Muhammad Mia Salahuddin Sahib yang beat pada tahun 1904, beliau berkunjung kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu karena kecintaannya itu beliau memberikan tempat yang lebih banyak kepada anak-anak. Maka saya ini bermain di pangkuan huzur, wajah huzur penuh dengan nur. Dari masa kecil itu beliau mencintai saya lebih dari ibu bapak saya. Ketika datang ke Lahore, maka huzur datang ke rumah kami, dan selalu satu kali huzur datang, dan huzur datang di kereta yang tertutup. Maka keluarga kami, Mia Sirajuddin Sahib, Mia Mirajuddin Sahib, Umar, dan paman beliau, dan mereka menunggu kedatangan huzur. Rumah kami ada di depan di maka ketika huzur, maka orang-orang jahat itu melempar huzur. Maka Caca Sahib memberikan masalah bagaimana cara untuk menghilangkan. Maka bapak saya yang membuat hadis, maka dia mengatakan bahwa beliau itu pada waktu itu dia agak sakit,
maka dia manggil anaknya dan dia melawan orang-orang ramai itu, dan sudah itu orang-orang itu pun berlari, dan Hazrat Masih Maud mengatakan biarkanlah mereka itu pergi. Satu kali beliau mengatakan, satu kali dia bersama bapaknya Masih Maud alaihissalatu wassalam tinggal di situ, maka beliau memanggil pena dan menulis sesuatu. Maka bapak saya mengatakan bahwa nama anak perempuan itu siapa? Maka beliau mengatakan Inna Begum, riwayatnya. Jadi kapan saja beliau datang Kadian, maka masa kecil itu beliau datang ke tempat pengobatan Hazrat Khalifatul Masih Awal, dan Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu taala anhu pun juga mengambilnya di pangkuannya, dan beliau senantiasa membaca Al-Qur'an dan mengajarkan kepada anak, dan beliau memanggil Al-Qur'an dan beliau membaca Al-Qur'an sambil memangku anak-anak dan mengajarkan anak, dan beliau maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berkesempatan untuk ziarah, dan beliau pada saat itu beberapa tamu ada di Masjid Mubarak. Pada saat itu Kadian itu merupakan kampung kecil, tidak pernah diharapkan bahwa ilham huzur akan sempurna seperti itu. Bapak saya sangat mencintai Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan beliau senantiasa mengatakan bahwa Hazrat pada berkenaan dengan Khalifatul Masih Tsani itu beliau selalu cerita, dan beliau keyakinan beliau kepada Hazrat Masih Maud, kepada ilham Hazrat Masih Maud, dan beliau mengatakan bahwa kami telah melihat itu sempurna dengan mata kepala kami sendiri. Jadi inilah para sahabat yang dengan berada di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, mereka itu meninggalkan dunia dengan membuat ikatan yang kuat dengan Tuhan, dan keimanan mereka sedemikian kuat kepada Hazrat Masih Maud sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Gairat kepada agama itu mengingatkan kita kepada sejarah orang-orang terdahulu, orang awalun, dan mereka memahami, dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa ketika Tuhan mendirikan jemaat ini dan untuk mendukungnya ratusan tanda-tanda itu dia zahirkan. Tujuannya adalah bahwa jemaat ini adalah jemaat para sahabat dan kemudian merupakan khairul qurun. Jadi barang siapa yang masuk di jemaat ini karena termasuk dalam muakhirina minhum, oleh karena itu tinggalkanlah hal-hal yang sia-sia dan semua perhatian kalian arahkanlah kepada Tuhan. Jadi para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebagaimana saya katakan bahwa beliau memperlihatkan sempurna keinginan. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita bahwa dalam diri kita perubahan suci kita berusaha untuk teruskan, dan insya Allah besok lusa bahkan jam 12 akan mulai tahun baru. Mudah-mudahan tahun ini ada menjadi masa yang lebih memberi berkat, dan para penentang tangan mereka ditahan oleh Tuhan, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mereka untuk mengenal kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap orang Ahmadi secara pribadi dan secara berjemaah itu Tuhan menurunkan keberkatan yang tidak terhitung. Amin. Sesudah Jumat akan mensolatkan satu jenazah, yaitu Mukarram Jamaluddin Sahib, redaktur Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Beliau tanggal 15 September 2 lahir di Kadian. Beliau kelahiran Ahmadi. Dalam umur 18 tahun beliau mulai berkhidmat kepada jemaat. Pada 17 September pada umur 76 beliau wafat. Beliau wasiat dan beliau dimakapkan di Bahis Makbarah kurang lebih 55 tahun. Tuhan anugerahi taufik untuk berkhidmat.
tidak terhit. Beliau bekerja di berbagai kantor, nizam jaedat, daftar wasiat, daruziafat, kantor sekretari, dan penghormatan kepada para darwisan. Dan kemudian beliau tetapkan di Anjuman Ahmadiyah 2003 sampai wafat. Beliau terus melakukan tugas. Pada bulan April dari beliau sebagai Qai Maqam dari 2 sampai 2009. Beliau seorang sosok yang tidak banyak berbicara, seorang yang bersih, dan dengan para karyawan beliau memperlakukan sangat kasih sayang, dan beliau selalu bersikap kasih sayang pada setiap orang. Kepada keluarga beliau senantiasa memperlakukan mereka dengan baik. Dengan karunia Allah beliau seorang yang pemberani, dan dalam sholat beliau sangat perhatian kepada puasa, dan kecintaan beliau kepada khilafat sangat luar biasa. Dengan karunia Allah SWT dalam pekerjaan beliau selalu tekun dan tidak pernah malas. Dalam urusan jemaat beliau mendahulukan pekerjaan jemaat, dan beliau selalu melaksanakan dengan penuh ruh yang. Dan kepada para pemimpin beliau pun juga sangat itaat kepada mereka. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan memperlakukan beliau dan anak-anaknya pun juga diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan para keluarganya dapat meneruskan kebaikan beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.